KKS yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Ulangan 17 dan 18 ini mengajak kita mengingat semua ketetapan Tuhan bagi bangsa Israel yang juga berlaku bagi kita dalam konteks kehidupan kita saat ini. Misalnya, mengapa Tuhan melarang kawin campur dan menikah dengan yang tidak seiman? Karena ini akan melahirkan generasi campuran. Anak-anak yang lahir akan menjadi dua kubu, yaitu kubu ayah dan kubu ibu, yang artinya akan melahirkan generasi yang menyembah Allah asing. Maleakhi 2 ayat 11-12 dan 15. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah orang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Lalu, bagaimana jika terlanjur menikah dengan orang yang berbeda keyakinan? Apakah yang harus dilakukan? Bagaimana jika istri atau suami saya berbeda keyakinan? Maka engkau harus bertahan dengan imanmu kepada Tuhan Yesus dan jangan banyak berdebat tentang Tuhan Yesus. Lakukan saja seperti yang tertulis di 1 Petrus 3 ayat 1-2. 1 Petrus 3 ayat 1-2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jangan berdebat dan bertengkar soal iman. Biarkan pasanganmu melihat Yesus melalui hidupmu, sehingga mereka akan bertobat dan percaya. Beritahukanlah anak-anak bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Tuhan juga mengatur upah hambanya seperti yang tertulis di Ulangan 18 ayat 1-2, 4 dan 5. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rejeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Seorang hamba Tuhan yang benar, hidupnya dipelihara Tuhan. Hamba Tuhan yang benar, hidupnya tidak akan kekurangan, sebab firman Tuhan sudah mengatakannya, bahwa Tuhan sendiri yang menjadi upahnya. Dan jika Tuhan yang menjadi upahnya, betapa berlimpah hidupnya, berlimpah sukacita, damai sejahtera, limpah dengan kasih, limpah dengan kebaikan, berkat jasmani dan rohani. Kita sudah belajar bahwa orang yang meninggalkan kejahatan tidak lagi menjadi hamba setan, tetapi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Sebutan hamba Tuhan tidak hanya berlaku bagi pastor, romo, pendeta, majelis, tetapi kita semua yang telah melepaskan diri dari kejahatan, termasuk kepahitan, baper, sifat mudah tersinggung, akan disebut hamba Tuhan.
Roma 6 ayat 17-18 dan 22. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Pengudusan berarti melepaskan semua kejahatan. Dalam salah satu pelayanan pelepasan adalah termasuk membatalkan perjanjian dengan kuasa gelap, antara lain ramalan, tenungan, memanggil arwah-arwah, okultisme. Apabila kita pernah melakukan hal-hal tersebut, harus segera dibatalkan, karena hukum alam roh perjanjian dengan kuasa gelap itu mengikat, dan jika belum dibatalkan, dampaknya akan mengalami kutuk. Silakan membacanya di Ulangan 28 ayat 15 sampai selesai. Pada pasal tersebut disebutkan ciri-ciri orang yang tinggal dalam kutuk. Ulangan 18 ayat 10 sampai 12 dan 14. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Amin.